Saya ingin share untuk teman-teman semuanya. Ini strategi untuk mengobati stres kita di saat tim nasional kita kalah. 7 bulan melatih tim nasional Indonesia, John Hartman, pelatih yang kita banggakan beberapa bulan ini, ternyata memang belum paham betul akan karakteristik permain tim nasional kita. Meskipun tinggal di Indonesia, tapi rasanya semuanya mubazir. Dari pemilihan skuad tim yang dibawa di Piala AFF tahun ini, terkesan itu saja. Memandang semua realita yang ada saat ini, kemudian menanggapinya atau meresponnya dengan kepala dingin, itu akan membuat kita bisa menghilangkan stres. Simak video ini sampai selesai. Benchmark skuad mewah, label yang begitu digembar-gemborkan oleh banyak media bahkan federasi, tapi realita di lapangan, pemain yang dipilih terkesan tidak mampu untuk menerapkan strategi daripada coach John Hartman sendiri, padahal dia sendiri yang memilih. Ironisnya, Cak Man ini teman-teman seperti tidak punya alternatif strategi di saat strategi utamanya dia buntu. Itu yang sangat tergambar di Piala AFF tahun ini. Pertanyaan saya, apa lebihnya Reinders dibandingkan dengan Yakub Sayuri? Apa pentingnya memasukkan pemain yang jelas-jelas tidak diizinkan oleh klubnya untuk bermain, yaitu Justin Hubner, padahal kuotanya bisa diisi oleh pemain lain? Apa lebihnya Ivar Jenner dengan perilaku konyolnya tadi malam dengan Adam Alis? Maaf kalau kali ini saya harus keras memberikan pendapat tentang Ivar Jenner tadi malam. Konyol sekali. Tahu kenapa? Jangan lupa subscribe channel ini agar terus bisa berkembang, memberikan update terbaru tentang dunia sepak bola, khususnya sepak bola tim nasional kita. Apa urgensinya Ivar Jenner melakukan hal konyol kepada Son tadi malam? Di posisi kita unggul skor, posisi Singapura down, di posisi kita sedang menguasai pertandingan. Apa akibatnya? Switch off pertandingan. Kita kehilangan ritme pertandingan. Kita kehilangan momentum. Lama pertandingan terhenti. Dan akhirnya Singapura mampu mengembalikan mentalnya dan keadaan. Dengan semua pengalamannya, dengan rasa hormat pada Ivar Jenner, sangat konyol apa yang dilakukannya semalam. Saya pribadi menyaksikan Piala AFF yang dulunya Piala Tiger sejak era Bambang Pamungkas lajang sampai sekarang mau mantu teman-teman. Kita nggak pernah sekalipun tim senior kita juara di turnamen Asia Tenggara ini. 26 tahun. Janggal memang. Tapi yang tercermin di lapangan nyata adanya. Dengan skuad yang dikatakan mewah, pelatih dengan label pernah mampu mengirimkan tim nasional Kanada menuju ke Piala Dunia. Di diri kita sendiri memang mental yang selalu menjadi catatan. Kita selalu melakukan hal-hal yang tidak perlu. Pertandingan melawan Vietnam kita lihat, kita menguasai jalannya pertandingan. Kita bisa memaksa Vietnam untuk turun begitu dalam. Tapi apakah membuahkan hasil? Apakah Vietnam mampu mengembangkan permainannya sendiri? Tidak. Kalau kita mau jujur, permainan kita bagus, tapi nggak ada ujungnya. Vietnam hanya mampu memaksimalkan semua kesalahan yang kita buat sendiri. Pertandingan Singapura sama betul. Singapura dipaksa untuk turun begitu dalam, apalagi babak pertama. Di saat Singapura mencoba untuk bermain terbuka, beberapa peluang kita tercipta, tapi kita tidak mampu memaksimalkannya menjadi gol. Di awal babak kedua, kita start dengan baik, dengan gol cepat. Tapi momentum itu, ritme itu kita rusak sendiri. Kita seolah seperti lupa bahwasanya tim ini
atau bahkan pemain pernah berada di level yang begitu tinggi saat kita berada di round 2 Piala Dunia kualifikasi, seolah entah kita itu meremehkan atau apalah, seolah kehilangan jati diri kita sendiri. Itu yang sering kali, baik di era dulu sampai sekarang, mental. Dari semua fakta, realita yang ada di tim nasional kita, apakah kita, tim senior terutama, pernah meraih trofi? Tidak, teman-teman. Kita tidak lebih dari sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah tim nasional senior yang sedang berproses. Tak lebih, maka selayaknya kita harus bersabar. Kita turunkan ego kita. Kita turunkan semua euforia yang terlalu berlebihan. Kita sadar diri bahwasanya tidak ada sepak bola, tidak ada suatu kemenangan champion tanpa melalui proses yang benar. Semoga ini bisa mengobati rasa stres kita. Lebih down to earth kembali, lebih berpijak kepada bumi, dan kita terus berproses. Kalau ada yang sudah mulai bilang John Herdman out, mau ganti Pep Guardiola pun, kalau kita nggak sabar akan proses, maka sama saja. Yang jadi catatan adalah federasinya. Yang era dulu kita sudah sabar dengan proses itu, tapi tiba-tiba seperti itu. Dan saat ini, bagi kami terutama, kami memiliki pandangan belum waktunya. Masih 7 bulan, teman-teman. Kita kasih kesempatan John Herdman. Dan untuk federasi, kalau Anda ingin mengganti, sepertinya Anda yang selama ini biang daripada masalah. Kesabaran Anda lah yang perlu dipertanyakan. Kapasitas, loyalitas Anda lah kepada tim nasional yang perlu dipertanyakan. Jangan mengajari kami sebagai fans untuk bersabar, karena kami sudah kenyang akan janji, suatu harapan yang meskipun selalu gugur di tengah jalan, tapi kami selalu percaya kepada tim nasional kita. Salam kode bola.